Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati panitia penyelenggara dan tim oposisi. Saya Ang Nur Hikmah dari Universitas Negeri Yogyakarta sebagai pembicara dari tim Pro dengan mosi QRIS sebagai akselerasi pertumbuhan digital. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyampaikan definisi singkat mengenai 3 kata kunci pada mosi. Yang pertama, QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard adalah penyatuan dari berbagai macam kode QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Yang kedua, akselerasi menurut KBBI adalah proses percepatan. Dan yang ketiga, pertumbuhan digital dalam konteks ini adalah keadaan di mana kehidupan mulai berangsur-angsur terbantu oleh teknologi. Untuk membatasi perdebatan pada hari ini, maka kami memberikan parameter di Indonesia. Sejak 17 Agustus 2019, Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia melalui peraturan anggota Dewan Gubernur BI nomor 21/18/PADC/2019 telah meluncurkan adanya metode pembayaran QRIS. Hal ini dilatar belakangi karena pembayaran QRIS bisa menjadi salah satu cara untuk menuju ekonomi digital. Selain itu, pembayaran QRIS bersifat praktis, universal, dan mudah serta real time atau langsung, berbeda dengan opsi pembayaran tunai yang tidak praktis dan cenderung memiliki risiko kriminalitas yang tinggi. Saat ini, akseptasi QRIS di masyarakat menunjukkan kondisi yang positif. Dilihat dari data Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa sudah ada 10,4 juta pengguna QRIS pada tanggal September 2021. Di seluruh provinsi dan hampir seluruh kabupaten atau kota di Indonesia telah mengenal adanya metode pembayaran QRIS. Pedagang kecil di pasar tradisional, mal, universitas, sekolah, kemudian tempat ibadah, lembaga sosial dan keagamaan, tempat pariwisata, hingga bayar parkir dan retribusi Pemda. Hal ini menunjukkan bahwa QRIS berhasil menjadi salah satu cara untuk mempercepat adanya pertumbuhan ekonomi digital. Oleh karena itu, kami sebagai tim Pro setuju untuk mempertahankan adanya status quo. Dewan Juri yang terhormat, metode pembayaran QRIS memiliki banyak sekali keunggulan. Di antaranya yang pertama adalah universal, di mana semua orang dapat melakukan segala bentuk pembayaran hanya dengan metode pembayaran QRIS saja. Kemudian yang kedua adalah mudah. Masyarakat cukup scan, klik, dan kemudian bayar, sedangkan untuk merchant cukup memasang satu QR code saja. Yang ketiga adalah langsung. Pembayaran QRIS langsung diproses seketika dan pengguna serta merchant akan mendapatkan notifikasi transaksi saat itu juga. Yang keempat, metode pembayaran QRIS bisa meminimalisir resiko adanya kriminalitas seperti uang palsu dan juga pencurian serta mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai. Dewan Juri yang terhormat, agar metode pembayaran QRIS ini dapat dijalankan secara maksimal, maka kami memiliki mekanisme, di antaranya kami akan menyosialisasikan opsi pembayaran QRIS, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya pembayaran tunai rupiah. Dewan Juri yang terhormat, dapat disimpulkan bahwasanya metode pembayaran QRIS adalah metode pembayaran digital terbaik, dan kami sebagai tim Pro setuju dengan mosi bahwasanya QRIS adalah metode pembayaran sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi digital. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tim Pro dan tim Kontra diucapkan selamat pagi, siang, ataupun malam. Saya Natasha sebagai pembicara kedua dari tim Pro dengan mosi QRIS sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi digital. Seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim kami bahwa QRIS sendiri adalah kode QR di Indonesia yang memiliki standar nasional, yang mana hal ini merupakan penyatuan dari berbagai macam QR dari berbagai penyelenggara jasa sistem pembayaran. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, di era revolusi industri 4.0 ini, ekonomi digital yang merupakan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sangat diperlukan. Kita ketahui bersama bahwa dewasa ini banyaknya penggunaan QRIS dalam berbagai sektor ekonomi. Salah satunya adalah ekonomi digital, perdagangan, jual beli, transaksi apapun bisa menggunakan QRIS itu sendiri. Oleh karena itu, menurut data dari Bank Indonesia, sebanyak 9,5% penggunaan QRIS mempengaruhi kenaikan PDB di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa QRIS sendiri pertama kali digunakan pada tanggal 17 Agustus tahun 2019. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, untuk menunjang ekonomi digital di era revolusi industri 4.0 sangat diperlukan QRIS sebagai metode pembayaran yang efektif dan efisien. Sebelum masuk ke argumen saya yang pertama, kita harus mengetahui bersama tentang karakteristik dari ekonomi digital itu sendiri. Karakteristik ekonomi digital adalah yang pertama, knowledge, yang kedua modularization, yang ketiga adalah digitization, yang keempat adalah internet working, yang kelima virtualization, yang
keenam adalah disintermediation, yang ketujuh adalah convergence, yang kedelapan innovation, prosumption, immediacy, globalization, dan discordance, yang mana karakteristik ini sudah terrangkum dan tercakup semua di dalam QRIS, dalam metode pembayaran QRIS. Masuk ke argumen saya yang pertama, yaitu tentang mengapa QRIS ini akhirnya penting dalam sistem pembayaran ataupun dalam sistem ekonomi digital di Indonesia. Karena yang pertama, dalam QRIS ini merupakan satu wadah kode nasional dan merupakan opsional pembayaran digital yang sesuai dengan karakteristik ekonomi digital itu sendiri. Ketika QRIS ini sesuai dengan ekonomi digital dan yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia dalam transaksi, maka dari itu akan menimbulkan keuntungan bagi pembeli ataupun bagi pengguna QRIS, penjual pengguna QRIS itu sendiri. Yang pertama adalah pembeli akan diuntungkan karena dengan tagline Just Scan and Pay, QRIS sendiri memiliki keuntungan, yaitu yang pertama adalah cepat, yang kedua tidak perlu membawa uang tunai, yang ketiga adalah diawasi oleh BI, dan yang paling penting adalah efisien. Bagi merchants itu sendiri, penjual meningkat karena memudahkan konsumen untuk melakukan pembayaran. Yang kedua, mengurangi biaya pengelolaan kas, terhindar dari uang palsu, dan transaksi tercatat otomatis dan real time. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan keuntungan, kelebihan, serta latar belakang QRIS ini ada, kami percaya bahwa MOSI QRIS sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi digital sangat baik dan sangat dibenarkan serta sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, dari rekan debat yang saya banggakan, perkenalkan saya Sang Haji selaku pembicara ketiga dari tim Pro akan mengelaborasi jalannya perdebatan dan mempertegas argumen dari tim kami, di mana mosi kita pada hari ini ialah QRIS sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi digital. Dewan Juri yang terhormat, sudah dijelaskan oleh pembicara pertama dan kedua dari tim kami bahwasanya ekonomi digital merupakan ekonomi yang memanfaatkan teknologi digital sebagai bentuk jawaban dari tantangan revolusi industri 4.0, yang pada hal ini karakteristik dari ekonomi digital ialah salah satunya digitalization yang diwujudkan dalam program QRIS ini sendiri. Dewan Juri yang terhormat, QRIS merupakan Quick Response Code Indonesian Standard yang merupakan gabungan beberapa kode QR dari berbagai merchant yang digabungkan menjadi satu dan diluncurkan oleh Bank Indonesia sebagai standar nasional pembayaran di Indonesia yang sah. Oleh karena itu, QRIS merupakan langkah yang tepat untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Alasan yang pertama, Dewan Juri yang terhormat, QRIS merupakan jawaban atas tantangan ekonomi digital yang menjawab karakteristik dari 8 ekonomi digital itu sendiri. Oleh karena itu, QRIS merupakan sebagai alternatif yang tepat pembayaran digital di Indonesia. Pembayaran digital di Indonesia sangatlah tinggi, Dewan Juri yang terhormat. Hal tersebut dikutip dari laporan Google yang mengatakan bahwasanya 41,9% dari total transaksi ekonomi digital di ASEAN disumbangkan dari Indonesia, yang artinya bahwasanya hampir setengah dari transaksi digital di ASEAN berasal dari Indonesia. Hal tersebut berdampak pada nilai ekonomi digital Indonesia pada tahun 2020 yang mencapai 44 miliar US dollar, yang artinya bahwasanya naik 11% dibandingkan 2019, yang dimana transaksi digital tersebut memiliki kontribusi 9,5% dari PDB di Indonesia. Oleh karena itu, transaksi digital di Indonesia tersebut sangatlah diperlukan platform yang tepat untuk mendukungnya, Dewan Juri yang terhormat. Oleh karena itu, kami percaya bahwasanya QRIS merupakan langkah yang tepat sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan QRIS memiliki pembatasan transaksi, ya ini 2 juta. Oleh karena itu kami percaya bahwasannya QRIS akan mencakup UMKM sebagai bentuk digitalisasi di Indonesia karena mencakup pembayaran dari kalangan bawah hingga menengah, Dewan Juri yang terhormat. Salah satu alasan kami mengapa kami membenarkan mosi ini karena QRIS merupakan sebuah pengamanan dari transaksi di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasannya saat ini banyak isu dari penyebaran uang palsu, Dewan Juri yang terhormat, yang dimana direktur dari Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia mengatakan bahwasanya perkembangan uang palsu di Indonesia rata-rata 200.000 biliar per tahunnya. Oleh karena itu, QRIS sebagai bentuk transaksi yang aman dan terpercaya yang mampu menjawab tantangan ekonomi digital di Indonesia. Oleh karena itu kami menawarkan mekanisme yang tepat, bahwasanya kami setuju pada status quo yang ada pada saat ini, yakni sosialisasi
penggunaan QRIS sebagai akselerasi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan demikian, Dewan Juri yang terhormat, kami percaya bahwasanya ekonomi Indonesia akan tumbuh lebih cepat dan akan tangguh dengan digitalisasi tersebut. Terima kasih.